Jadi man syakaron nasa faqad syakarallah. Barang siapa yang bersyukur kepada atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka secara tidak langsung dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Nur Hikmah yang saya muliakan, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita membaca doa sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini. Semoga diberikan barokah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tsani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan yang kedua dari bab yang memiliki 5 kandungan atau 5 hal itu disampaikan oleh baginda Nabi juga. Ucapan Nabi la yu'tiyallahu li ahadin khamsan illa waqad a'adha lahu khamsan ukhra. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memberi seseorang 5 hal kecuali sudah disiapkan baginya 5 hal juga. Jadi ada 5 hal, 5 perkara yang kalau Allah memberikan 5 hal tersebut kepada seorang hamba, maka juga disertai 5 hal yang lain atau bonus yang lain yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Artinya bisa dikatakan ketika seorang hamba itu dianugerahi bisa melakukan 5 perkara, maka baginya akan mendapatkan balasan atau hadiah yang sudah disiapkan oleh Allah karena melaksanakan 5 perkara tersebut. Yang pertama, la yu'tihi asyukra illa wa ta'ada lahu az-ziyadah. Yang pertama adalah Allah Ta'ala itu tidak menganugerahkan perilaku bersyukur kepada seorang hamba kecuali a'adalahu az-ziyadah. Allah Ta'ala sudah menyiapkan tambahan sesuatu terhadap dirinya. Artinya ketika seorang hamba itu dianugerahi Allah Ta'ala perilaku bersyukur atau sifat yang bersyukur, maka sudah pasti otomatis di balik hal tersebut Allah sudah menyiapkan tambahan yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau kalian itu semua bersyukur atas apa yang aku anugerahi, maka seyogianya Allah Ta'ala azidannakum akan memberikan tambahan terhadap perilaku yang telah kalian tunjukkan. Di sini menarik karena syukur itu adalah perilaku menyadari secara sadar bahwa yang pertama tiada yang memberi dalam hal apapun dan tiada yang menganugerahi
dalam bidang apapun terhadap diri kita itu kecuali itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari syukur itu adalah berterima kasih kepada sesama manusia. Semisal kita mendapatkan hadiah atau sesuatu dari orang lain, maka ucapan terima kasih kita kepada yang memberi itu termasuk salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Selain kita juga mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas hadiah yang telah Allah berikan melalui orang tersebut. Jadi man syakara nasa faqad syakarallah. Barang siapa yang bersyukur kepada atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka secara tidak langsung dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perilaku ini menjadi sebuah tabiat atau menjadi sebuah attitude dari seseorang tersebut, maka sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dari rasa syukur yang sudah dia lakukan, Allah taala sudah mempersiapkan tambahan-tambahan yang lain di balik itu terus. Jadi semisal kita memberi atau kita diberi sesuatu, mendapatkan sesuatu, lalu kita mensyukurinya itu dengan cara misalkan kita mendapatkan tambahan dalam masalah gaji, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan sesuatu. Cara mensyukurinya yang baik adalah yang pertama, memanfaatkan apa yang sudah dianugerahi oleh Allah dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, dengan cara yang sempurna. Misal kita pada pagi hari ini diberi anugerah berupa kesehatan, kemampuan, kesempatan, dan keinginan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Itu termasuk anugerah itu. Kalau kita mensyukurinya dengan cara konsisten, maka akan ada tambahan-tambahan lain yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dalam kehidupan kita. Entah itu tambahan berupa materi atau tambahan berupa rasa damai yang kita rasakan, rasa tentram yang dialami oleh keluarga, atau tambahan berupa dampak positif dalam kehidupan kita. Yang jelas sesuatu itu sifatnya ada kalanya memang secara kuantitas itu bertambah, ada kalanya secara hitung-hitungan mungkin sama, akan tetapi tidak merasa itu adalah kurang. Nah, itu bisa dikategorikan ketika kita bersyukur, tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa sebuah keberkahan. Jadi keberkahan itu yang dikatakan berkah, kalau apa yang kita miliki itu berkah, itu pertama manfaatnya terasa. Yang kedua, kita merasa cukup dan merasa itu mungkin sudah terlalu banyak. Walaupun bisa jadi di mana orang lain apa yang kita miliki dianggap kurang. Itu salah satu kategori berkah. Yang kedua, wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'ada lahu al-istijabah. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita bisa mampu untuk berdoa, maka Allah Ta'ala sudah mempersiapkan bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita ucapkan itu pasti dikabulkan. Itu pasti. Tinggal percaya itu pasti. Karena Allah Ta'ala sudah janji. Dan kalau Allah itu sudah janji, Allah nggak mungkin ingkar janji. Beda dengan kita. Kita sering ingkar, bahkan lupa akan janji yang sudah kita lakukan, akan janji yang sudah kita ucapkan. Kok gampang? Kok gampang? Kok biasanya lali ya. Insya Allah 2 bulan tak sauri. 2 bulan lagi ternyata batang hidungnya nggak kelihatan. Itu sudah maklum dan sudah dipahami bersama. Tapi Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadits, itu berbeda dari makhluk, sehingga ketika Allah berjanji itu pasti
akan ditunaikan. Nah, Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepada, niscaya akan kukabulkan semua doanya. Hari ini kita berdoa nyaur utang, kok tidak ada hujan uang di atas langit? Oh tidak. Qadar dan takdir Allah itu berjalan atas sunnatullah. Artinya sunnatullah itu sesuatu yang terjadi di dunia ini diantaranya menggunakan hukum alam sebab akibat. Artinya nggak mungkin ujung-ujung langsung hujan air diganti menjadi hujan uang atau hujan camilan atau hujan barang. Itu sesuatu yang mungkin bagi Allah mungkin, cuman di luar sunnatullah. Jadi ketika berdoa itu tidak perlu sebenarnya berdoa itu terlalu panjang. Ya kalau panjang tidak apa-apa, itu berarti masalahnya luar biasa. Akan tetapi berdoa itu yang penting adalah menghadirkan perasaan khudu, menghadirkan perasaan hina, menghadirkan perasaan butuh kepada Allah. Ketika berdoa, adabnya atau tata keramanya itu diantaranya yaitu menghadirkan diri di depan Zat yang Maha Kuasa dan Maha Bisa mengabulkan semua permintaan, bahkan yang mustahil sekalipun. Bahkan kata salah seorang guru saya, dianjurkan sampean nek donga nang pangeran iki donga sekaro barang sing mustahil mung kowe menungso. Donga barang sing mustahil mung kowe menungso. Polane gak ono barang sing mustahil mung kowe pangeran. Nah gitu. Jadi kalau kita berdoa itu doa yang muluk-muluk aja. Ya Allah jadikan saya besok presiden misalkan. Secara akal kan mustahil gitu. Kapasitasnya udah gak ada. Ya Allah jadikan besok saya kaya mendadak misalnya. Berdoalah secara mustahil. Karena Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala pencipta dunia ini itu tidak ada yang mustahil. Ya kalau memang tidak bisa jadi presiden, kok jatuhnya jadi bupati kan lumayan. Itu semisal semacam itu. Jadi karena memang ketika Allah sudah berjanji akan mengabulkan, maka Allah Ta'ala akan menganugerahi seseorang tersebut suka berdoa. Dan waktu diantaranya yang paling bagus untuk berdoa itu ba'da sholatul maktubah, setelah sholat zuhur, asar, isya, subuh dan lainnya. Itu setelah sholat upayakan kalau memang dikejar-kejar waktu tidak bisa melakukan wirid, tidak meninggalkan doa. Usahakan tidak meninggalkan doa. Kemudian yang nomor 3, ketika Allah Ta'ala wala yu'tihi al-istighfar illa wa ta'adala al-ufran. Yang nomor 3 adalah ketika Allah menganugerahkan kita bisa mengucapkan istighfar atau bisa meminta maaf kepada Allah, wa qad a'adalahu al-ufran, maka Allah Ta'ala itu pasti memaafkan. Karena Allah Ta'ala pun yang memerintahkan hal tersebut. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah ampun kalian semua karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Jadi itu sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta maaf kepada Allah. Karena yang maksum terjaga dari dosa itu hanya para nabi. Sebawahnya itu tidak ada jaminan bahwa 1 kali 24 jam kita pernah berdosa. Entah dosa yang bisa terdeteksi atau dosa yang tidak terdeteksi. Itu pasti. Jadi 1 kali 24 jam manusia itu bisa dijamin pasti melakukan dosa, entah kecil, entah besar. Makanya setelah sholat maktubah itu biasanya diawali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau berdosa kepada Allah itu enak, istighfar itu beres. Jadi Allah itu Tuhan itu maha enak lah.
Beda dengan manusia, kalau kita bersalah kepada orang lain, kita meminta maaf kepada dia, bisa jadi dia memaafkan, tapi belum tentu dia melupakan, karena itu sulit sekali. Saya diberi kesalahan oleh orang lain, atau ada orang lain melakukan kesalahan kepada saya, bisa jadi ketika dia meminta maaf secara lisan, bisa jadi bisa saya memaafkan, tapi hati orang nggak ada yang tahu. Yang diarani kemerungsung, dendam dan lain semacamnya itu ya untuk melupakan perbuatan yang sudah menyakiti hati terlalu dalam itu sangat sulit sekali. Tapi kalau Allah Ta'ala itu sudah tidak ada hitungannya lagi. Artinya sudah tidak memperhitungkan berapa banyak dan berapa besar dosa yang telah dia lakukan, selama dia masih meminta ampun kepada Aku, karena ini sudah menjadi janjiku, itu pasti akan dimaafkan. Mulai dosa yang dia buat hingga lahir, hingga dosa yang dia bawa ketika akan meninggal. Kita nggak pernah tahu akhir dari usia kita. Kita tidak pernah tahu ending atau finish dari umur kita. Karena baik buruknya seorang manusia itu penentuannya bukan saat dia sholat. Baik buruknya manusia penentuannya itu bukan dengan sedekah, tapi ketika dia sudah akan dijemput oleh ajal, itu baru baik buruknya manusia. Dan kita tidak ada jaminan, saya dan Anda semua yang hadir pada jemaah sholat subuh pagi ini, walaupun kita terlihat di mata manusia sebagai orang yang dalam tanda kutip baik karena berjemaah bersama, itu tidak ada jaminan kelak ketika akan meninggal hal baik ini akan kita bawa. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, setiap saat dosa yang kita lakukan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang negatif, semisal dia yang pemabuk, penjudi, mungkin pernah membunuh, di akhir kehidupannya dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, dan dia meninggal layaknya seorang bayi kembali suci, tidak memiliki dosa sama sekali. Kita yang sedari kecil mungkin melakukan sering, lebih banyak mungkin terlihat melakukan kebaikan, tapi wal'iyadu billah wa na'udzu billah, kok ketika kita akan dijemput oleh ajal ternyata iman kita hilang. Na'udzu billah min dzalik, sehingga kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau sudah terbiasa melafadzkan astaghfirullahaladzim, meminta ampun kepada